akan saya bagi ya teman-teman di sini. Saya akan bagi nanti teman-teman ini naiknya bis yang warna apa. Jadi ada dua bis, yaitu bis merah dan bis kuning. Oke. Yang Fatur Rahman. Kita akan coba sightseeing di Surabaya ya. Ini di alun-alun Surabaya, perjalanan di kota Surabaya. Ini akan lagi dijelaskan oleh tour guide-nya. Ini dia 3 orang. Bis kuning, ya. Jalan 2 orang. Surabaya. Sebelumnya perkenalkan kami dari Paguyuban Cak dari Kota Surabaya. Saya Cak Seno angkatan 2022 dan Saya Cak Albion, Cak dari Surabaya angkatan 2023. baik. Mungkin sebelum kita memasuki rute, saya mau menjelaskan dulu tentang Cak dari dulu ya teman-teman. Jadi Cak dari ini sudah ada sejak tahun 2001 hingga sekarang bagi. Jadi bagi teman-teman yang merasa KTP Lihat ke arah sana ya. Arah kanan saya. Itu ada tulisannya ya teman-teman. Di atas sana. Itu bukan sebuah sambel, bukan suara Surabaya, tapi Simpan Society. Jadi memang dari tahun 1907 ya dibangun. Itu kemudian seperti itu. Lalu kalau teman-teman lihat ke atas ini, itu adalah seperti kota Ratu Belanda teman-teman. Makanya modern. Oke, mungkin kita lanjutkan. Oke, kita bisa langsung ke teman-teman. Yang kemana? Alun-alun mau naik bis 07 bangunannya dari 1907 Sudah bersejarah. Kita sightseeing Surabaya. Naik bis Bis transportasi wisata kota Bandung Bandros ya. Dan ini di alun-alun Surabaya ya. Kita menuju ke ini alun-alun yang berbeda sendiri ya, nggak ya. ada Alun yang berbeda tadi disebutkan karena tidak ada yang jualan, tidak ada lapangan, rumput-rumput dan tidak alun-alunnya indoor. indoor bawah tanah dan tidak ada hiruk pikuk layaknya alun-alun di kota-kota lainnya. Ya mungkin ini salah satu perbedaan yang unik ya. Nah itu kita akan menaiki bis itu. Kita merah ya. Cak Albion. Cak Seno seperti itu alun-alun. Nah ini kita ke bawah nih, alun-alunnya tuh basement ke bawah. Ini menggunakan lift. Oke. Oh iya itu alun-alun Bandung Surabaya. Oh sana. Bebas, tempat duduknya bebas. Ini Kang. Ayang. Pagi. Oke, jadi di hari yang cerah ini ya, di pagi hari yang cerah ini, alhamdulillah kita bisa menyusuri kota Surabaya dengan aman ya. Terkadang musim hujan ini tidak menentu hujannya ya, terkadang deras banget yang mengakibatkan visitor bis SCT ini terkadang nggak bisa turun gitu kan karena memang hujannya sangat deras. Oke, jadi mungkin pertama-tama saya perkenalkan dulu karena memang jasa
misalnya beliau ini kita tidak bisa berkeliling kota Surabaya menggunakan bis ya, jadi kita harus berjalan kaki mungkin kalau misalnya tidak ada beliau ini. Jadi saya perkenalkan yang membawa bis ini menyusuri destinasi kita nanti, namanya Mas Teguh. Bisa kita sapa bareng-bareng ya. Halo Mas Teguh. Halo Mas Teguh. Halo. Oke. Jadi ya tanpa beliau ini kita nanti namanya walking tour ya, teman-teman, bukan tour menggunakan bis, bukan SCC lagi namanya. Apa? Iya Mas. Ada yang baru pertama kali naik bis SCC? Ada? Siapa yang baru pertama kali? Saya pertama kali. Oke. Ya kebetulan memang pagi hari ini cukup sepi teman-teman ya. Tadi saya lihat tiket kuotanya itu masih banyak ya. Kalau misalnya kalau misalnya yang nanti sesi 2 itu tersisa 3 kuota saja, 3 tiket saja. Jadi memang pagi hari ini dikhususkan buat teman-teman yang rajin bangun pagi ya. Ya, oke. Jadi di sebelah kiri teman-teman ini namanya Taman Prestasi ya. Kenapa dinamakan Taman Prestasi? Karena dulunya karena memang taman ini berisi replika prestasi yang pernah diperoleh oleh Kota Surabaya. Salah satunya adalah prestasi Adipura Kencana yang diperoleh oleh Kota Surabaya pada beberapa waktu lalu. Nah, jadi ini merupakan salah satu taman yang cukup lama juga, didirikan tahun 1995 ya teman-teman. Cukup lama. Jadi memang Surabaya ini selain kotanya dipenuhi dengan mall ya, mallnya sangat banyak kalau dilihat teman-teman. Anggap saja kota dengan 1000 mall ya. Surabaya ini juga kota dengan 1000 taman. Nah, jadi memang fun fact-nya teman-teman ya, di Surabaya ini terdapat sekitar 900-an taman aktif dan pasif. Nah, apa bedanya taman aktif dan pasif? Kalau pasif mungkin nggak mau jawab. Ya kalau taman aktif itu seperti taman yang tadi, Taman Prestasi, lalu juga yang akan kita lewati nanti Taman Ekspresi ya, itu namanya taman aktif karena dapat kita kunjungi dan ada beberapa fasilitas di dalamnya. Tapi kalau misalnya taman aktif ya, taman pasif itu biasanya terletak di tengah jalan. Nah, itu untuk penghijauan saja biasanya. Taman Ekspresi. Seperti Taman Ekspresi di sebelah kanan teman-teman ini ya, itu namanya taman aktif. Lalu teman-teman kalau melihat sebentar lagi ada bangunan putih ya di sebelah kanannya teman-teman ini. Nah, ini kalau dilihat-lihat memang bangunannya cukup lawas sekali teman-teman ya. Bisa dilihat bangunannya bergaya kolonial ya pada zaman dahulu. Jadi itu adalah Museum Pendidikan Surabaya teman-teman namanya. Nah, kebetulan dulunya Museum Pendidikan Surabaya ini digunakan sebagai sekolah taman siswa. Jadi ada yang tahu kira-kira sekolah taman siswa itu didirikan oleh Bapak Pendidikan Indonesia? Kira-kira siapa, ada yang tahu? Ki Hajar Dewantara. Betul banget, Ki Hajar Dewantoro. Didirikan tahun 1925 oleh Ki Hajar Dewantoro, dulunya sekolah taman siswa. Tanya di situ. Jadi fungsinya tetap sama teman-teman ya. Dari zaman dahulu hingga saat ini digunakan sebagai bangunan untuk di bidang pendidikan ya. Tapi fungsinya cukup beda. Jadi serupa tapi tak sama. Dulunya digunakan sebagai sekolah, sekarang digunakan sebagai museum pendidikan. Oke teman-teman, silakan bersiap untuk turun kembali. Kita masuk ke Siola. Ada yang belum pernah ke Siola dulunya, sebelumnya? Sudah pernah semua? Oh belum banyak ya? Ya oke, ini mungkin bakal jadi pertama kali ya. Mengemban nama Kusno dan Gila artinya Soekarno. Jadi sebagai informasi, Soekarno ini padanan kata dari Soe, itu dari nama bapaknya Raden Sugeng yang berarti baik. Nah,
Karnonya itu karena bapaknya sering suka lihat apa ya, cerita wayang Mahabharata daripada sosok Adipati Karna, anaknya si Dewa Kunti sama Dewi Kunti sama Dewa Surya, yang akhirnya disematkan di nama perubahan dari Kunto ke Soekarno. Dan pada saat itu bapak ibunya serta mbahnya juga tak akan pernah tahu kalau putra sang fajar ini adalah orang pertama yang memimpin negara Indonesia. Oke, dan ini adalah bentuk replika yang akan dipakai oleh beliau Insinyur Soekarno. Ini adalah surat atau catatan sipil yang menyatakan bahwa Soekarno ini adalah orang Surabaya. Oke, ini adalah gambaran orang-orang legend musisi di Surabaya dan wali kota Surabaya dari masa ke masa. Mungkin di zamannya teman-teman yang SMA ini yang paling terkenal adalah Dewa 19. Ada yang pernah kenal Pelanti? Nah, teman-teman aslinya enggak? Padahal baru saja eksis sebenarnya. Pasti nanti ya. Kalau tiga lainnya dari Kristina skip. Ini adalah mereka-mereka yang punya kiprah dan asli Surabaya pernah mendirikan band atau solo musik ya. Ini gambarannya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum nanti saya serahkan ke bukan Cak nih ya, Cak. Di pasar. Di pasar ya. Ini adalah harapan daripada kota Surabaya ke depannya. Surabaya sebagai masa depan adalah kota pintar dengan hati dan empati. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, baik. Terima kasih banyak. Semoga apa yang bisa saya sampaikan benar-benar penting. Dan SKG ini terdapat 3 teman-teman di Surabaya. Yang pertama ada di Siola, dan yang kedua terdapat di Jalan Mer, dan yang ketiga adalah di Balai Kota Surabaya. Mungkin teman-teman bisa belanja kasih waktu. Silakan teman-teman bisa eksplor atau melihat-lihat atau beli minuman yang sangat menyegarkan di siang hari di pagi. Tas.
beli aja yang dingin. Toilet di mana toilet? Yang lucu kamar. Ini merupakan bangunan baru, walaupun gayanya seperti klasik gitu ya, neo gothic gitu, tapi ini termasuk bangunan baru teman-teman. Banyak tokoh yang berkuliah di sini, seperti Pak AHY ya, yang menjadi ketum Demokrat dan sekarang menjabat sebagai Menko. Lalu juga Bapak Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Lalu anak Asanti juga berkuliah di sini. Oke, silakan bisa turun teman-teman. Kita di kampus UNER, Tapi videonya sayang ke bawah. Universitas Erlangga. Yang di dalamnya ada museum, namanya Museum Kematian. Kampus UNER. Salah satu universitas andalan di Surabaya. Ayo langsung gratis. Oke teman-teman. Jangan no. Nama kelas itu. Enggak penasaran. Gimana Bu? Capek? Panas. Panas Surabaya. Minta dong minumnya. Pas sama ini kunjungan tadi, kunjungan hari ini, sepertinya terlalu cepat gitu ya. Ya karena memang keterbatasan waktu, ada Jumatan juga. Jadi mungkin teman-teman bisa mengunjungi tempat-tempat tadi itu di lain waktu, seperti itu. Nah, kalau teman-teman tadi yang nanya kira-kira kampus A di mana? Nah, kampus A di sebelah kanannya teman-teman itu, di sudutnya situ. Nah, yang ada merah-merahnya itu rumah sakit gigi dan mulut. Nah, itu kampus A-nya UNER. Nah, jadi di kompleks itu anak Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi berkuliah di sana. Dan beberapa bangunan di situ juga merupakan cagar budaya, karena memang seperti yang kita ketahui, UNER dulunya itu merupakan cikal bakal dari FK Universitas Indonesia, FKUI. Jadi dulunya namanya, sebelum menjadi FK UNER, namanya NIAS, Nederland Indische Arts and School, atau Sekolah Kedokteran Belanda. Dan juga Stovit, ya, itu FKG-nya UNER dulunya. Tahun 1928 dulu teman-teman ya. Jadi memang cagar budaya. Nah, ini jembatan ini juga termasuk cagar budaya teman-teman. Ada plakatnya juga di sini, viaduk ini. Kebetulan ini kita lewat kapal selam teman-teman ya. Berbicara tentang kapal selam nih, itu kira-kira ada yang pernah bertanya-tanya nggak? Kapal selam sebesar itu kok bisa ada di situ letaknya? Asli atau enggak? Yang bilang replika angkat tangan. Yang bilang asli, yang bilang asli dulu deh. Yang bilang asli angkat tangan. Bilang asli, oke. Asli berapa orang? Coba 2 orang. Lainnya berarti apa? Replika. Replika. Ya, jadi ini merupakan kapal selam asli teman-teman. Ya. Itu ada nomornya juga. Namanya KRI Pasopati 410 teman-teman. Jadi dipotong menjadi 13 bagian. Mungkin ada yang mikir ya, tapi lupa buat jawab, malu buat jawab. Ya mungkin lewat Sungai Kalimas, Mas. Ya kan ada yang mikir gitu kan. Nah, jadi bukan seperti itu. Jadi dipotong dulu menjadi 13 bagian, baru ketika nyampe lokasi bakal dirangkai ulang. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman, di belakang ID card teman-teman ini
ada semacam barcode ya, itu silakan kalau teman-teman yang mau ngisi memberikan kritik dan saran kepada kami tim Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya. Lalu juga mungkin ada kritik dan saran sama guide-nya atau mungkin destinasi pariwisatanya, atau mungkin memberikan ujian ya silahkan bisa di scan di belakang ID card-nya teman-teman, itu ada QR code-nya. Oke, ini kita melewati Plaza Surabaya di sebelah kanannya teman-teman ini ya. Ini dulunya merupakan rumah sakit ya. Jadi memang kalau teman-teman tahu ada urban story-nya itu kan katanya angker gitu kan ya. Ya memang tidak sepenuhnya salah juga karena memang dulunya digunakan sebagai rumah sakit. Namanya Rumah Sakit Simpang. Dulu pada saat pemerintahan Belanda. Oke, berhubung saat ini sudah memasuki penghujung acara teman-teman ya, penghujung tour pada pagi hari ini, saya mewakili tim Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga serta Pariwisata mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti tour pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita telusuri tadi, yang kita kunjungi tadi bisa masuk informasinya kepada kita semua. Semoga kita juga bertemu di lain kesempatan teman-teman ya. Semoga sehat selalu. Saya Cak Albion pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ID card.